Sonia, tahu nggak sih kamu tentang demokrasi? Demokrasi? Baru denger, apaan tuh? Jadi kalau menurutku ya, demokrasi itu suatu sistem pemerintahan di suatu negara yang menganut sistem atau suatu warga yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengemukakan pendapat, lalu didengar oleh kepemimpinan dan kemudian dilaksanakan. Jadi demokrasi itu memiliki sistem seperti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, demokrasi sendiri itu dianut untuk sistem negara kita ini. Nah, jadi kamu tahu nggak sih tentang menurut kamu demokrasi di Indonesia ini udah diterapin dengan baik belum sih? Menurut aku sih udah cukup baik ya. Apalagi sistem demokrasinya itu kayak waktu pemilu itu kan kita harus mengemukakan pendapat, terus melaksanakan musyawarah. Nah, ada nih satu isu yang mau gua kasih tahu ke lo tentang terkait dengan pemilu ini. Apa tuh? Yaitu isu politik uang. Udah tahu belum? Politik uang. Nah, jadi politik uang itu suatu sistem politik yang melibatkan beberapa kandidat yang memberikan uang kepada pemilihnya, kepada calon pemilihnya, agar kandidat itu menjadi yang terpilih gitu. Wow, banyak tuh. Aku dengar kasus-kasus begitu. Ternyata masih banyak ya di Indonesia yang punya kasus kayak gitu. Nah, Iya. itu ada bentuk-bentuknya nggak sih? Bentuk-bentuk supaya orang itu ngasih ke pemilihnya gitu? Ada dong. Nah, salah satu bentuknya itu yaitu ya berbentuk uang. Nah, selain uang bisa juga berbentuk fasilitas umum. Kalau fasilitas umum tuh ya kan mana? Nah, fasilitas umum itu kayak sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kayak itu ya, pembuatan kayak misalnya Pembangunan masjid, musola, menyogok gitu. supaya Iya. mereka itu bisa milih kandidat yang itu. Berarti kalau kayak gitu orang-orang itu nggak punya kesempatan untuk memaksimalkan hak suaranya dong. Iya dong. Cuman kan ada dampak positifnya juga bagi mereka ya. Mereka dapat fasilitas umum itu. Iya sih ya, pasti apalagi kalangan orang itu ya, orang bawah ya, pasti kan mereka tergoda ya, tergiur gitu untuk dapat uang, terus itu mereka juga bisa menikmati fasilitas begitu. Iya, benar banget. Nah, selain itu ada dampaknya juga dari politik uang itu. Kamu tahu nggak apa dampaknya? Apa tuh Apa dampaknya? aja? Nah, yang pertama itu dengan menjanjikan uang. Jadi untuk mempengaruhi pemilihnya, artinya masyarakat yang terdaftar dalam pelaksanaan diberi suapan berupa uang asal mau menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah tertentu. Nah, selain itu dampaknya itu juga bisa bagi kandidat yang melakukan money politik, itu tentu saja akan mencoreng nama baiknya sendiri. Nah, selain itu ada dampak lainnya, yaitu pasangan calon yang terpilih juga mendapat saksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi, yang tentunya tidak bisa menjadi tujuan awal dari pasangan calon tersebut. Oh gitu dampaknya cukup banyak. Nah itu pasti juga berpengaruh juga sih bagi masyarakat yang nerima. Kalau misalnya masyarakat nerima itu uang, itu kan termasuk uang apa ya, masuk gak halal kali ya kalau bisa disebut ya. Kan Iya, dia nerima uang itu dari hasil sogokan kan ya, jadi dia nggak bisa memaksimalkan. Itu juga pasti bakal berdampak sama negara kita ini. Kalau misalnya negara kita ini dipimpin oleh orang yang tadi itu ngasih uang, itu kan otomatis nggak bisa memaksimalkan jabatan yang dipegang. Bisa aja dia juga melakukan tindakan korupsi di lain hari, terus itu bisa merugikan negara dan daerah yang nantinya bakal dia pimpin. Terus itu juga bakal berpengaruh juga otomatis bagi masyarakat, karena pasti kan dari korupsi itu dia ngambil uang rakyat ya. Nah pasti dari hasil uang rakyat itu bisa disalahgunakan kalau bisa untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, bukan buat kepentingan dari untuk masyarakat sendiri. Padahal tugas dari
kandidat itu kan untuk menyejahkan masyarakat, tapi malah mereka itu memprovokasi masyarakat untuk memilih dia. Itu menurut aku nggak bener sih, tindakan itu harus banget kena sanksi oleh dari pemerintah ya sendiri. Terus itu kira-kira ada nggak sih solusi untuk mengatasi dari money politik ini sendiri? Nah, untuk solusinya itu menurut saya yang pertama itu bisa meningkatkan keadaan masyarakat. Jadi meningkatkan keadaan masyarakat itu jadi salah satu indikator penting untuk memudarkan berkembangnya politik uang, karena sebagian besar masyarakat hanya memiliki keuntungan sendiri tanpa menghancurkan masa depan negara ini. Karena politik uang ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu tersebut. Nah, solusi selanjutnya itu yaitu pemerintah mengadakan sosialisasi yang bersih dan bebas money politik kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat pendidikan politik kepada secara langsung meningkat. Nah, solusi yang terakhir itu pemerintah juga harus lebih giat memberikan sosialisasi kepada kandidat yang akan dipilih oleh rakyat untuk mengutamakan moralitas politik sehingga dapat berlaku jujur dengan tidak melakukan praktek politik uang itu. Aku setuju banget tuh sama solusinya, apalagi yang tentang pemerintah itu kayak memanajemen uang-uang itu, jadi mereka tahu uang itu dikeluarin buat apa, untuk apa, dan kepada siapa uang itu dikeluarkan. Jadi kayak para kandidat itu nggak semena-mena gitu ngeluarin uangnya kan. Kalau misalnya pemerintah itu mengetahui pengeluaran uang mereka tuh untuk apa aja. Di situ pemerintah tuh juga harus biar sih ngasih kayak bimbingan gitu kan ke masyarakat. Kalau misalnya mereka tuh nggak boleh gitu ngambil uang dari hasil sogokan gitu kan, karena itu juga bakal berpengaruh buat diri mereka sendiri, buat negara mereka sendiri. Nanti kalau misalnya mereka ngambil terus itu kandidat yang dipilih itu nggak cocok, terus mereka ngeluh, kan itu juga kesalahan dari mereka sendiri. Kenapa mereka dulu ngambil itu, terus itu ujung-ujungnya si kandidat itu menang, terus mereka ngeluh. Itu menurut aku agak kurang sih kalau misalnya kayak gitu. Jadi masyarakat itu benar-benar harus memanfaatkan hak suaranya, karena kita kan ada di negara demokrasi ya. Jadi di negara demokrasi ini kita harus benar-benar memanfaatkan hak suara kita secara maksimal supaya apa yang nantinya kita pilih itu bisa buat kedepannya lagi di negara kita ini supaya jadi lebih baik lagi.